itu adalah oleh-oleh dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun banyak tujuan lain daripada Isra-nya Nabi Muhammad SAW, begitu juga Mi'rajnya. Makin berkembangnya zaman, makin diteliti, makin dipelajari, hikmah daripada Isra Mi'raj itu makin hari makin luas. Makin hari makin luas. Karena di zaman itu Isra Mi'raj sedikit sekali bisa diterima oleh manusia, karena mereka menerima dengan akal mereka yang saat itu belum bisa dibuktikan secara logika. Tetapi dengan perkembangan zaman, kejadian Isra Mi'raj itu bukan hal yang mustahil lagi kalau seandainya terjadi saat ini. Maka hikmah Isra Mi'raj itu luar biasa. Barangkali ketika Isra Mi'raj itu ada riwayat disebutkan awal kenapa Isra Mi'raj itu terjadi. Dulu ketika bumi dan langit itu berdebat, saling membanggakan diri, saling membanggakan keistimewaan yang ada pada diri mereka. Kata langit apa? Bumi, aku lebih mulia darimu. Aku punya matahari yang menyinari alam semesta. Aku punya malaikat, aku punya bintang-bintang, planet-planet, semuanya ada pada diriku. Maka aku lebih baik dan lebih mulia dari wahai bumi. Tapi kata bumi pula, engkau jangan bangga dulu wahai langit, aku juga lebih mulia daripadamu. Di atas perutku ada berbagai macam tumbuhan, hewan, sungai-sungai, gunung-gunung, bukit-bukit dan lain sebagainya. Maka langit pun kembali membanggakan, saya punya Lauhul Mahfuz, saya punya malaikat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya bumi pun menjawab kembali, saya punya. Di atas perut saya ini ada makhluk yang paling mulia, yang tidak ada makhluk yang paling mulia melebihi ini makhluk. Siapa kata langit? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat masih kalah mulia dengan Nabi Muhammad. Lauhul Mahfuz masih kalah mulia daripada Nabi Muhammad. Maka saya jelas lebih baik daripada engkau wahai langit, kata bumi. Nah, semenjak itu langit itu nangis, sedih, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen ketemu sama Muhammad yang dibanggakan oleh bumi. Nah, ini riwayat lain. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk naik ke langit, akan sampai ke Sidratul Muntaha. Ini awal terjadinya, sebab terjadinya Isra Mi'raj. Walaupun banyak tujuan-tujuan lain, di antaranya juga untuk menghibur Nabi Muhammad SAW kala itu dalam keadaan sedih. Ya, sedih kenapa? Karena ditinggal oleh dua orang yang selalu menguat dan menjaga beliau. Di rumah, ketika beliau di luar dalam keadaan masalah, punya gangguan-gangguan dari luar, pulang dalam keadaan sedih. Seperti pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Beliau pulang dalam keadaan ketakutan. Maka di rumah ada Sayyidatuna Khadijah yang kemudian menenangkan beliau, ya, sampai akhirnya tenang hati. Nah, dalam keadaan itu sebelum Isra Mi'raj,
Sayyidatuna Khadijah meninggal. Sedih luar biasa. Wanita yang dicintainya, yang selama ini menguatkan beliau, sudah tiada, sudah meninggal dunia. Begitu juga yang melindunginya ketika di luar rumah, yang menjaga beliau dari kezaliman, dari hal-hal yang mencelakai beliau oleh kafir Quraisy, itu dijaga oleh siapa? Paman beliau, ya, Abu Thalib. Di luar yang menjaga beliau sudah meninggal, di rumah yang selalu menenangkan beliau dan menenangkan hati beliau juga meninggal. Maka sedih. Maka di tahun itu digelarkan dengan tahun kesedihan, Amul Huzn, tahun kesedihan yang Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala beliau sedang berbaring di sekitaran Masjidil Haram bersama beberapa sahabat, maka datanglah beberapa malaikat, termasuk di dalamnya malaikat Jibril. Jibril membawa seekor buruk. Dulu sudah saya ceritakan, buruk yang paling tawadhu, yang dipilih oleh malaikat ketika dia merasa dirinya tidak baik, merasa dirinya tidak layak membawa orang yang mulia di atas punggungnya. Ketika teman-temannya pada sombong-sombong semua, merasa diri yang paling layak, kepedeannya terlalu tinggi, akhirnya yang paling tawadhu yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya, akhirnya datanglah malaikat Jibril bersama para sahabat untuk menemani perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat ulama mengatakan ketika itu kan Nabi dalam keadaan baring-baring, udah antara mau tidur dengan belum tidur. Jadi ada ulama mengatakan Isra Mi'raj Nabi itu hanya dengan ruh saja, hanya ruhnya saja, jasadnya masih tidur di sini di Masjidil Haram. Tetapi jumhur atau pendapat yang paling kuat, kalau secara ruh Nabi itu udah sering sekali melaksanakan Isra Mi'raj, bertemu sama Allah, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha sudah sering. Kalau secara ruhnya, apalagi dalam mimpinya beliau sering ya. Tetapi secara jasad dan ruh baru pertama kali, dan itu satu-satu sekali ya. Pertama dan terakhirnya beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi beliau dipersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum berangkat dengan apa? Dibelah dadanya. Kemarin ketika Maulid malam Selasa itu kita jelaskan ya, ada 4 kali Nabi SAW itu dibelah dadanya seumur hidup. Ada 4 kali. Pertama apa? Ketika beliau usia 2 tahunan, masih kanak-kanak. Kedua, ketika beliau mau balik, usia 10 tahunan, ya, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat insaniah yang biasa ada pada manusia, sifat takabur, hasad dan lain sebagainya, diisi dengan ilmu, diisi dengan iman, diisi dengan mental yang kuat, diisi dengan ketangguhan dalam berjuang. Lalu kemudian yang ketiga, ketika mau Isra Mi'raj, yang ketiga ketika mau menerima wahyu pertama kali, karena ingin menerima wahyu, jadi beliau dibersihkan kembali. Yang keempat baru mau ketika Isra Mi'raj, karena mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam keadaan bersih, hatinya harus dalam keadaan bersih, badannya. Maka beliau dibelah dada. Jadi beliau memang dalam keadaan bersih, zahir dan batin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru beliau diperjalankan. Perjalanan beliau diceritakan dalam surah Al-Isra. Insyaallah semuanya hafal.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Jadi Allah memuji dirinya untuk menyebut sesuatu yang mulia. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kalimat yang Allah gunakan itu kalimat asra, bukan kalimat safaro atau kalimat saro. Berjalan itu bahasa Arabnya banyak. Ada safaro, ada rohala, ada saro. Berjalan semua. Inilah detailnya Al-Quran untuk menjelaskan kepada kita. Hanya berubah satu kata saja, maknanya beda. Kalau safaro itu berjalan, musafir biasa, orang berpergi. Kalau rohala itu rihlah, kayak pergi liburan. Kalau saro itu berjalan malam. Saro. Saro berjalan malam. Saro itu maksudnya saroya ya, saroya. Tapi saro. Tapi ini memang asal kata astro itu dari kalimat saro ya, berjalan malam. Kalau dari segi waktu udah cocok ya, Nabi berjalannya malam. Tetapi Allah ingin mengkhususkan lagi maknanya bahwa Nabi bukan jalan sendiri. Nabi itu diperjalankan, maka diubah lafaznya dari saro menjadi asro. Ya, dari saro menjadi asro ditambah a. Kalau anak-anak pondok belajar soro tahu ya. Kalau saro maknanya berjalan, kalau asro maknanya diperjalankan. Kalau misalnya dakhala maknanya masuk, kalau adkhala dimasukkan. Ya. Kalau kharaja keluar, kalau akhraja dikeluarkan. Nah, gitu. Jadi Allah memilih maknanya lafaznya dengan lafaz asro, diperjalankan. Maka bagi orang yang berakal, beriman dengan beragama dengan akalnya, menerima cerita Isra Mi'raj ini dengan iman dan akalnya, maka dia akan langsung menerima kisah Isra Mi'raj. Kenapa? Nabi itu tidak jalan sendiri. Kalau jalan sendiri ya nggak memungkinkan ya, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa terus naik ke langit turun dalam waktu malam itu juga. Bahkan diriwayatkan turun ke Masjid Haram sebelum waktu subuh ya, berapa jam dan juga. Padahal waktu itu orang perjalanan dari Masjid Haram ke Mekah ke Palestina itu 1 bulanan. Ya, 1 bulan. Kalau langitnya tidak mungkin sama sekali. Maka wajar yang nggak ada imannya waktu itu nggak menerima. Tetapi beda dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau kenal betul dengan Nabi Muhammad. Beliau orang yang pertama beriman dan imannya langsung kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, langsung menerima. Ya. Jadi logikanya itu Nabi diperjalankan. Sama barangkali dengan seandainya nih ada semut ya, kelompok semut yang satunya naik ke sangke yang barangkali dibawa sama bapak ibu ke Ramayana, pasar Ramayana, masuk tas lah. Habis itu sebelum asar bapak balik ke sini. Apa kata semut ngomong ke kawan-kawannya? Teman-teman, saya tadi pergi ke Ramayana, baru dari zuhur tadi. Balik, sekarang baru balik. Iya, sekarang balik. Asar tadi. Apa kata? Bohong kata. Anda bisa kalau jalan ke situ. Kayak gitu logikanya. Karena memang semut tidak berjalan sendiri, dibawa sama kita. Ini Allah yang bawa. Mana bisa sesuatu yang bahkan yang nggak mungkin pun bisa menjadi mungkin.
Itu Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Bahkan jadi di dalam perjalanan beliau itu banyak hikmah-hikmah. Barangkali sudah dijelaskan, kita juga sudah tahu beberapa cerita tentang Isra Mi'raj yang ada pada perjalanan beliau. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka wajib kita mempercayai adanya Isra Mi'raj. Ini dalam akidah Ahlussunnah itu wajib. Bahkan dikatakan kafir orang yang tidak mempercayai adanya Isra Mi'raj dalam akidahnya. Nah, apa tujuan yang diambil oleh Nabi SAW? Yaitu apa? Sholat. Sholat. Jadi sholat ini firman Allah yang disampaikan kepada Nabi secara langsung. Kalau firman yang lain itu melalui Jibril alaihissalam. Perintah kita untuk zakat itu melalui Jibril. Perintah untuk misalnya naik haji dan lain sebagainya itu semuanya melalui Jibril. Bahkan ayat-ayat Al-Quran lainnya semua melalui Jibril, kecuali sholat. Sholat salah satu-satunya perintah dalam agama Islam yang langsung diturunkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Yang awalnya diberi 50 ya, 50 kali sholat dalam satu hari satu malam. Tapi ya tidak kuat. Umat Nabi Musa aja tidak kuat, apalagi kita. Namun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad diberilah 5. Padahal Nabi Musa itu masih nyuruh, mintalah diskon lagi. Kurangnya lagi, tidak kuat umat Muhammad. Memang buktinya ya banyak yang tidak kuat. Tapi akhirnya pada Nabi Muhammad saya sudah malu, minta diskon terus sudah malu. Karena berapa kali Nabi bolak-balik minta, dikurang 5. Berapa dengan 5. Namun kata Allah, meskipun 5 yang diberikan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, tetapi pahalanya, fadilahnya tidak mengalahkan yang 50. Ya. Terhimpun yang 50 itu di dalam 5 ini. Di dalam sholat zuhur, di dalam sholat asar, di dalam sholat isya, maghrib dan subuh. Maka istimewa kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ini semuanya Nabi Muhammad lakukan untuk kita umatnya, bukan untuk pribadi beliau. Kalau untuk umatnya, apapun dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menahan rasa malu. Yang dikira Nabi itu minta diskon pertama kali naik ke langit itu tidak malu beliau. Apalagi disuruh yang kedua kali, ketiga kali, sampai ke berapa kali, itu malu Nabi SAW. Ya. Untuk minta diskon itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena beliau mikir umatnya, kasihan dengan umatnya, maka beliau melawan rasa malunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya beliau nggak sanggup lagi melawan rasa malunya. Malu Nabi, apalagi Nabi itu pemalu. Ditambah ketemu sama Allah, malu beliau. Tetapi demi umatnya beliau mengabaikan rasa malu beliau. Beda dengan kemauannya beliau. Kalau kemauannya Nabi sendiri, beliau tidak pernah sampai segitu. Ya. Ini tauladan bagi kita terhadap Nabi Muhammad.
Kalau untuk diri kita udah nggak usah segitu-segitunya niat. Tapi kalau untuk orang lain, untuk Nabi Muhammad, ayo kita perjuangkan semaksimal yang kita bisa. Nah, itu ajarannya tuh segitu. Apa kemauan Nabi Muhammad? Contohnya, ketika Nabi Muhammad kepengen menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Itu kepengennya Nabi Muhammad. Ini bukan demi umatnya, keinginannya beliau. Yang awalnya kita diwajibkan sholat menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi pengen ya Nabi Muhammad. Bagaimana upaya beliau itu sholat menghadap ke Ka'bah. Walaupun barangkali kalau dalam posisi tertentu beliau bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Masjid Aqsa. Tapi kalau beliau tidak lagi di posisi tersebut, beliau terpaksa membelakangi Ka'bah. Tapi keinginan beliau yang seperti itu beliau pendam dalam hati. Hanya ketika sholat, habis sholat beliau menghadap ke langit. Beliau nggak ngomong, nggak minta sama sekali, nggak sama. Tapi dalam hatinya tuh pengen sholat 5 waktu itu menghadap Ka'bah. Ya, pengen menghadap Ka'bah. Maka akhirnya turun dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aina ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ini. Maka akhirnya karena Allah itu kasihan lihat Nabi Muhammad punya keinginan, meskipun nggak diucapkan sama Allah Subhanahu sama Nabi SAW, tapi tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dihadap. Nabi nggak minta tuh ngadap kita, karena ini keinginannya beliau, bukan untuk umatnya. Walaupun sebetulnya ya nikmatnya juga kepada umat, tapi ini keinginan pribadi beliau, ya, pengen menghadap ke Ka'bah. Akhirnya menghadap Ka'bah. Luar biasa ya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah akhirnya beliau bisa membawa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Bahkan sholat kemarin diceritakan dalam hadis Nabi, disebut dalam hadis Nabi, imanuddin, tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agamanya. Faman tarakaha faqad hadamad-din. Yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agama. Maka apa istilahnya, yang bikin agama kita kuat itu sholat. Yang bikin kita kuat itu sholat. Maka juga kita diajarkan Nabi kalau punya masalah, yang pertama dilakukan sholat. Bahkan ini juga diajarkan oleh para ulama-ulama kita ketika punya masalah. Bahkan ketika sakit beliau melakukan yang pertama kali juga sholat. Sholat. Bahkan dalam hadis kemarin diceritakan apa? Ketika seseorang hamba itu sholat, innal abda, jika seorang hamba idza qama fi shalah, apabila dia mendirikan salat, futihat lahul jinan, maka dibuka baginya pintu surga. Pintu surga terbuka. Jadi seolah-olah di depan kita udah ada pintu surga. Kalau mati habis salat siap masuk surga, itu istilahnya. Futihat lahul jinan. Wa kushifat lahul hijab bainahu wa baina rabbih, dan dibuka hijab di antaranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah enggak ada batas lagi. Ketika kita Allahu Akbar, kita tuh langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sholat
kita upayakan hadirkan Allah dalam hati kita. Kita bayangkan, kita rasakan kehadiran Allah di hadapan kita. Apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau enggak bisa kita merasakan melihat Allah, minimal kita rasakan Allah itu melihat kita. Nah, itu dalam sholat. Karena memang hadis ini kushifat lahul hijab, dibuka hijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah kita ini kalau di dunia misalnya kita sedang berhadapan dengan pejabat yang siap mengabulkan apa proposal yang kita ajukan. Nih, saya mau ini, saya mau ini, mau ini, mau ini. Jadi ajukan sebanyak-banyaknya. Minta, Allah siap mengabulkan. Bukankah Allah lebih dermawan dari para pejabat manapun di muka bumi ini? Lebih dermawan daripada orang yang paling dermawan di muka bumi ini. Yang maha dermawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam yang menyusun Ratibul Hadith itu, bahwa kalau seorang hamba betul-betul sungguh-sungguh dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada doa-doa yang tertolak, apalagi dalam keadaan sholat. Maka dalam sholat kita diminta untuk banyak-banyak doa. Selain memang ada doa-doa yang sudah termaktub di dalam sholat, misal Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini kan memang sudah ada dalam sholat. Namun di luar itu, barangkali kita punya keinginan yang khusus, minta dalam sholat. Ya. Ada keinginan pengen haji, pengen umroh, pengen ke tempat itu, pengen silaturahmi, sebutkan dalam sholat kita, dan insya Allah diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah langsung ada di hadapan kita. Maka nggak mungkin Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Maka dalam sholat juga kita dihadapkan dengan hurul ain. Hurul ainnya apa? Bidadari. Jadi bayangkan, tapi jangan dibayangkan juga. Dalam sholat bayangin bidadari. Bu, bapak-bapak dalam sholat bayangin bidadari, Bu. Tapi memang dihadirkan, istilahnya dihadapkan bidadari. Artinya siap melayani orang-orang ahlus sholat, ahlul ibadah, ya. Yang mereka tidak pernah berdahak, ya. Tidak pernah kena ingus, kena flu, boro-boro kena flu. Jangan kena haid, kena flu aja nggak pernah. Jadi bidadari tanpa haid, tanpa flu, tanpa batuk-batuk, bersih. Itu yang dihadapkan di hadapan kita. Wa inna fi shalah la shifa, dan sholat itu adalah kesembuhan bagi kita. Masihkah kita ragu dengan sholat kita? Cuman kita yang namanya iman kita masih belum begitu tinggi, jadi masih mengandalkan sesuatu di lain selain sholat. Ya. Kita masih mencari tempat pertolongan di luar sholat. Punya kesulitan ini itu dari orang lain dulu yang bisa bantu. Ya, harusnya kita sholat dulu, minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah melaksanakan sholat, insya Allah selesai, aman hidupnya. Aman hidupnya. Baik, sebelum kita doa, ada sedikit lagi ya dari Isra Mi'raj tadi. Malaikat Jibril tidak bisa menembus hijab untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun beliau memaksa diri untuk menghadap Allah, maka dalam riwayat disebutkan beliau akan terbakar. Namun kenapa sandalnya Rasulullah Muhammad SAW bisa tembus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sandal Nabi lebih mulia daripada malaikat Jibril?
tentu malaikat Jibril lebih mulia daripada sendal Nabi yang hanya terbuat dari kulit, bahkan kulit unta atau kulit apa. Tapi kenapa sendal Nabi yang justru bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hikmah yang kita bisa ambil di sini adalah karena sendal itu berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, kalau kita sehina apapun, bahkan lebih hina dari kulit unta, ya, yang tidak begitu berharga, dan kita bisa menyatukan hati kita, diri kita, dan menempelkan diri kita dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa melihat wajhul karim Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kemuliaan kita tergantung dengan seberapa dekatnya kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita merasa hina, masih banyak maksiat, masih banyak dosa, minimal kita upayakan diri kita makin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Memperbanyak sunnah-sunnah beliau kita amalkan, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat kita makin dekat kepada Allah, juga makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, ya, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa ahdina al-husna bihurmatihim wa amizna fi dhurriyyatihim wa afatihim min al-fitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an la tu'athibna 'alayh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afwa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Warzuqna kamal mutaba'ah lahu sallallahu alaihi wasallam. ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.